Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pintu hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sahabat kami semuanya yang ada di majelis ini diberikan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, serta dilapangkan rezeki yang halal dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Salat duha adalah salat sunnah yang dilakukan setiap hari yang waktunya setelah matahari terbit sampai menjelang masuk waktu zuhur. Salat duha yang lebih baiknya dilakukan pada pagi hari saat matahari sedang naik. Salat duha lebih dikenal dengan salat sunnah untuk memohon rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam hadis kudusi yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa malas daripada mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang hari, yaitu waktu duha. Niscaya aku akan cukupkan kebutuhanmu di akhir harimu." Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Selanjutnya, tata cara salat duha. Salat duha minimal jumlah rakaatnya 2 rakaat, sedangkan yang paling banyak 8 rakaat atas pendapat yang dikukuhkan. Namun ada juga pendapat yang mengatakan sampai jumlahnya 12 rakaat, dan yang lebih baiknya dilaksanakan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Adapun cara niat salat duha, sebelum takbiratul ihram ucapkan lafal niatnya dengan lidah, yaitu usalli sunnatud duha raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Selanjutnya niatkan di dalam hati saat kita bertakbiratul ihram, aku salat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah takbiratul ihram lanjutkan dengan bacaan doa iftitah, yaitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, hingga selesai doa iftitahnya. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan bacaan surah-surah pilihan apa saja yang kita bisa. Kemudian dilanjutkan salat hingga selesai salam seperti salat-salat yang lainnya. Namun apabila kita mengerjakan salat sunnah duha hanya 2 rakaat, maka sebaiknya pada rakaat pertama setelah Fatihah membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian membaca doa setelah salat duha. Doa ini mengandung permintaan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ad-duhaa duhaa'uka wal baha'a bahaa'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal 'azmata 'azmatuka. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa ansilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'assaran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka as-salihin
Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikan itu kecantikanmu, keindahan itu keindahanmu, kekuatan itu kekuatanmu, kekuasaan itu kekuasaanmu, dan perlindungan itu adalah perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, mohon turunkanlah untuk aku. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukar, permudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, mohon dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, keagunganmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkanlah kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Kemudian keutamaan salat duha. Salat duha mempunyai banyak keutamaan. Minimal ada 5 keutamaan daripada salat duha itu. Pertama, salat duha adalah sedekah. Dengan mengerjakan salat duha sama seperti bersedekah. Setiap gerakan dan bacaannya menjadi sebuah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, setiap ruas dari anggota tubuh kalian pada pagi hari harus dikeluarkan sedekahnya. Maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyeru kebaikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan semua itu dapat disepadankan dengan melakukan salat sunat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar. Karena di dalam salat duha itu ada takbirnya, ada tahmidnya, ada tahlilnya, dan sebagainya. Kedua, salat duha sebagai investasi amal cadangan. Salah satu dari keutamaan salat duha adalah menyempurnakan kekurangan salat wajib. Jadi salat duha bisa menjadi amal untuk menyempurnakan salat wajib yang kita kerjakan. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila benar salatnya, maka dia telah lulus dan beruntung, dan apabila rusak, maka dia akan kecewa dan rugi. Jika terdapat kekurangan pada salat wajibnya, maka Allah berfirman, perhatikan kalau hambaku mempunyai salat sunnah, maka sempurnakanlah dengan salat sunnahnya sekadar apa yang menjadi kekurangan pada salat wajibnya. Jika selesai urusan salat, maka baru yang lainnya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Ketiga, dicukupi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan salat duha akan diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, yang artinya, wahai anak Adam, rukuklah bagiku di awal siang hari, bisa aku cukupkan segala kebutuhanmu sampai akhir hari. Yang artinya, wahai anak Adam, rukuklah, maksudnya salatlah kamu di awal hari 4 rakaat, niscaya aku cukupkan untukmu di akhir hari. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Keempat, diampuni semua dosanya walau sebanyak buih di lautan. Orang yang membiasakan salat duha akan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala walau sebanyak buih di lautan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat duha, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, memiliki istana di surga. Allah Subhanahu wa taala akan membangun istana di surga bagi orang-orang yang melaksanakan salat duha. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sahabat pintu hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tata cara melaksanakan salat duha dan sebahagian daripada keutamaan salat duha. Semoga Allah permudahkan bagi kita untuk mengamalkan salat duha ini dan bisa kita menikmati khasiat keistimewaannya baik di dunia maupun di akhirat.
Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.